Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjut lagi nahwu kedua dengan membaca kitab Matan al-Ajurumiyah. Kita hari ini masuk di bab 2 dari isim. Setelah selesai kemarin marfu'at, maka sekarang masuk di mansubat. Alhamdulillah. Qala Ibn Ajurum rahimahullah, babu mansubatil asma. Bab isim-isim yang dinasab. Qala beliau berkata, al-mansubatu khamsata asyar. Isim yang dinasab itu 15. Iya, jadi lebih banyak daripada isim yang dirofa. Iya, hanya saja nanti 15 ini sebagiannya kita sudah bahas, jadi sebagiannya gugur. Wahya dia adalah al-maf'ul bi, ini satu. Wal masdar, ini kedua, masdar. Maksudnya masdar di sini maf'ul mutlak. Belum sebutkan masdar karena memang maf'ul mutlak itu selalu berupa apa? Masdar. Wadharpul zaman, wadharpul makan yang disatukan dengan nama apa? Maf'ulun fi, wal hal, wa tamyiz, hal, tamyiz, wal mustatna dan mustatna, wasmula. Di sini dia. Isimnya la. Paham kan? Dibahas di mansubat. Isimnya la. Wal munada, munada. Wal maf'ul min ajli, dipisahkan maf'ul di sini. Belum tak satukan langsung di awal semua. Maf'ul min ajli belum akhirkan. Padahal kalau digabungkan, didekatkan dengan pembahasan masdar, maf'ul mutlak, lebih bagus. Karena maf'ul li ajli adalah juga masdar. Wal maf'ul ma'ah dan maf'ul ma'ah. Ini yang belum kita bahas di kitab ini. Wa khobaru kana wa akhwatiha. Khobar kana dan saudari-saudarinya. Kan mansub khobarnya. Ya kan? Isimnya marfu, khobarnya mansub. Ini sudah dibahas? Sudah dibahas di marfu'at. Jadi nanti di sini tidak dibahas. Iya. Wasmu inna wa akhwatiha. Isim inna dan saudari-saudarinya. Ini juga sudah kita bahas. Wattabilil mansub dan pengikut untuk mansub. Ini juga kita tidak bahas. Tabi sudah selesai kemarin. Wahu arba'atu asya, tabi itu ada 4 perkara. An-na'at wal atw wat taukid wal badal. Na'at atau taukid dan badal. Jadi yang kita bahas itu hanya sampai maf'ul ma'ah. Jelas ini kan? Jadi 15 memang, tapi gugur sebagiannya. Gugur sebagiannya. Sekarang kita masuk di rinciannya. Babul maf'ul bih. Bab tentang maf'ul bih. Qala, beliau berkata, huwal ismul mansubu alladhi yaqa'u bihil fi'lu. Dialah isim mansub yang jatuh padanya pekerjaan, yang dikenai pekerjaan. Itulah maf'ul bih. Objeknya yang dikenai pekerjaan. Lihat di terjemahan ada catatan kaki sedikit. Maf'ul bi dia adalah isim. Berarti namanya maf'ul bi bukan fi'il, bukan huruf, catatan 304. Mansub yaitu 305, bukan marfu, bukan pula majrur. Yang perbuatan terjadi padanya yaitu sebagai objek. Dan biasanya datang setelah fi'il yang memiliki fa'il. Artinya kan maf'ul bi itu datang biasanya kalau sudah ada fi'il dan fa'il. Biasanya. Iya, datang setelah fi'il yang sudah memiliki fa'il. Nahu qaulika, contoh ucapan kamu, darabtu Zaidan, mana maf'ul bi? Raqibtul farasa, mana maf'ul bi? Berarti mudah sekali ini. Alhamdulillah, iya kan? Mudah. Wahwa kisman, dia terbagi 2. Dohirun wa mudmarun. Ada dohir, ada domir. Fad dohir ma taqaddama dikruhu. Yang dohir yang telah lewat tadi penyebutannya. Tadi itu contoh dohir itu. Darabtu Zaidan raqibtul farosa. Itu contoh siapa? Dohir. Wal mudmar kisman. Ini antum harus perhatikan di sini. Di sini keunggulannya daripada miftah sebelumnya. Kalau di miftah, contoh domir yang mutasil dikasih semua.
tapi domir munfasilnya belum. Di sini dikasih semua. Perhatikan ini contohnya. Kalau antum dapat domir ini, maf'ul bih. Wal mudmar kisman, maf'ul bih berupa domir terbagi dua. Muttasil, kadang domirnya bersambung dengan fi'il. Kalau antum nanti dapat domir-domir ini bersambung dengan fi'il, langsung bilang, jangan takut, maf'ul bih ini. Ya, wa munfasil, kadang juga domirnya munfasil terpisah, juga sama. Penulis antum akan dikasih oleh penulis semua domir terpisah dan selalu menjadi maf'ul bih. Paham kan? Sama. Lihat fal muttasil itna asyara. Langsung dikasih semua. Yang muttasil ada 12. Wahia dia adalah dorobani. Ni itu satu. Kalau antum dapat ya bersambung dengan fi'il. Ingat ya, ingat saya bilang. Bersambung dengan fi'il. Kalau bersambung dengan isim lain lagi. Antum dapat ya bersambung dengan fi'il. Bilang langsung maf'ul bih. Tidak ada lain itu. Dorobani itu ya-nya. Dorobana nanya. Dorobana. Tapi dengan harokat. Jangan disukun. Tidak boleh. Dorobna. Tidak boleh disukun itu banyak. Kapan antum sukun dia jadi fa'il. Karena na ini termasuk domir yang berserikat antara maf'ul bih dan fa'il. Bedanya di harokat akhir fi'ilnya. Supaya jelas dari awal. Jadi ini na termasuk domir yang memiliki dua ya i'rab. Dia bisa i'rabnya sebagai fa'il atau nanti naibul ya, naibul fa'il dan bisa i'rabnya sebagai maf'ul bih. Paham ini? Nah, nanti gimana cara saya tahu? Maka lihat huruf terakhir dari fi'il. Kalau dia bilang dorobna, dia sukun sebelum na, maka ini dia pasti sebagai fa'il. Kalau dia katakan dorobana, doroba, dia tidak sukun, maka pastikan i'rabnya adalah maf'ulun bih. Ingat sekali itu. Itu adalah teori dalam membedakan na. Ini hanya na saja, na saja. Karena dialah yang berserikat antara domir fa'il sama domir maf'ulun bih. Yang lainnya beda. Yang lainnya beda. Iya. Jadi nanti diperhatikan begitu. Kalau sebelum na berharokat, berarti maf'ulun bih. Kalau sebelum na sukun, berarti dia siapa? Berarti dia siapa? Fa'il. Sekarang, dorobana. Na sebagai apa? Di contoh sini, bukan di papan. Dorobana. Maf'ulun bih. Dari mana antum tahu? Hah? Sebelumnya tidak disukun. Jelas? Dorobaka. Mana maf'ulun bih? Ka. Kalau ini pasti. Jadi kalau ada ka bersambung dengan fi'il, maf'ulun bih. Jangan takut. Bersambung dengan fi'il. Ingat, bersambung dengan fi'il. Iya. Karena kalau bersambung dengan isim, lain lagi. Lain lagi. Dorobaka. Dorobaki. Maf'ulun bih. Mana maf'ulun bih? Dorobakuma. Dorobakum. Dorobakunna. Dorobahu. Dorobahu. Hu. Dorobaha. Dorobahuma. Dorobahum. Dorobahunna. Itu semua. Ada keterangan di bawah saudara. Di contoh. Iya. Itu semuanya menjelaskan tadi yang saya bilang. Iya. Misalnya dorobani. Maka ya adalah domir muttasil. Yang mabni di atas sukun. Berada dalam kedudukan nasab sebagai maf'ulun bih. Saya rasa itu bisa antum baca semua sendiri. Yang penting antum sudah tahu dia. Wal munfasil. Sementara yang munfasil, itna asyara, juga sama ada 12. Domir munfasil sebagai maf'ul bih juga 12. Dan ini antum hafal, tidak ada samanya. Ini malah dimanapun antum dapat, dimanapun. Bila maf'ul bih. Katakan maf'ul bih, antum tidak akan salah. Pastikan. Maf'ul bih. Wahia dia adalah iya ya wa iyana wa iyyaka wa iyyaki wa iyyakum wa iyyakum wa iyyakunna wa iyyahu
Wa iyyaha wa iyyahuma wa iyyahum wa iyyahunna. Antum dapat domir-domir ini langsung bilang saja maf'ul bih. Jelas ini. Antum dapat Quran misalnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka sebagai apa? Enggak usah takut. Bilang saja maf'ul bih di awal, di tengah, di akhir. Bilang maf'ul bih. Itu sudah menjadi hukumnya ini domir. Jelas? Jelas ini? Jelas ini? Siapa yang belum jelas? Selesai maf'ul bih. Siapa yang belum jelas? Tidak ada? Firdaus? Jelas? Tidak ada ini? Lanjut. Babul masdar. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala babul masdar. Ada catatan di bawah saudara. Karena penulis bilang masdar saja. Catatan 322. Yang dimaksud dalam bab ini adalah penjelasan tentang maf'ul mutlak. Dan karena maf'ul mutlak selalu dalam bentuk masdar, maka penulis menjelaskan pengertian masdar. Jadi malah penulis di sini menjelaskan pengertian masdar. Padahal kalau mau dijelaskan pengertian masdar di mana? Di sorof. Tapi kita maafkan, penulis jelaskan pengertian masdar karena maf'ul mutlak itu selalu masdar. Iya. Dan penulis tidak memberikan pengertian maf'ul mutlak sama sekali. Makanya saya tambahkan saja di bawah. Karena bahaya nanti kalau kita tidak tahu maf'ul mutlak. Kita hanya tahu masdar. Maf'ul mutlak adalah masdar. Ya, kata yang berada di urutan ketiga dalam pecahan fiil. Yang dinasab dan berfungsi menguatkan amilnya, fiilnya. Atau menjelaskan jenisnya. Atau menjelaskan jumlah pekerjaannya. Iya kan? Itu sudah di miftah itu. Sudah di miftah. Contoh yang menguatkan amilnya, dorobtu dorban. Contoh menjelaskan jenisnya, akaltu aklan kathiron. Contoh yang menjelaskan jumlah amilnya, nadortu nadrotan. Ini bentuk-bentuknya ini. Bentuk-bentuknya datang sebagai maf'ul mutlak. Iya. Catatan. Ini sudah semua ini di miftah ini. Iya, karena kurang di sini. Catatan. Jika bermakna menjelaskan jenis pekerjaan, maka ciri-cirinya ada na'at. Atau mudhofun ilai setelahnya. Paham? Dipahami ini sekarang kalau begitu tak? Jadi jika dia menjelaskan jenis pekerjaan, pasti ada na'at. Tahu na'at kan? Tahu na'at? Sifatnya. Dah? Atau ada mudhofun ilai. Itu ciri-cirinya kalau menjelaskan jenis. Ini buku kedua, jadi sudah leluasa saya jelaskan itu. Iya, jadi kalau dia menjelaskan jenis pekerjaannya, maka pasti ada naatnya. Atau paling tidak ada mudhofun ilainya, yaitu maf'ul mutlaknya sebagai mudhof. Itu kalau menjelaskan jenis. Iya, dan jika bermakna menjelaskan jumlah pekerjaan, maka ciri-cirinya diwazankan di atas wazan fa'alatan. Ini pakai wazan kalau dia. Jadi kalau dia menjelaskan jumlah pekerjaan, maka pasti wazannya apa? Fa'latan. Lihat tadi nadrotan. Sementara yang menjelaskan jenisnya akaltu aklan kathiron. Apa irobnya kathiron? Sebagai na'at. Kalau ada na'at berarti dia menjelaskan jenis pekerjaan. Kalau di atas wazan fa'latan berarti menjelaskan jumlah pekerjaan. Jumlah pekerjaan. Selain itu maka bermakna menguatkan pekerjaan. Kan ada 3 fungsinya. Hanya menguatkan pekerjaan, menjelaskan jenis pekerjaan, menjelaskan jumlah pekerjaan. Kalau menjelaskan jumlah sudah diteliti, wazannya pasti fa'latan. Kalau menjelaskan jenis pekerjaan, maka pasti ada na'at. Dalam keadaan antum sudah tahu apa itu na'at. Dah? Atau ada mudhofun ilai. Kalau tidak ada na'at, tidak berwazan fa'latan, maka pasti menguatkan pekerjaan. Artinya antum terjemahkan nanti sungguh. Jelas? Jelas ini? Kita kembali ke atas. Al-masdar. Penulis menjelaskan pengertian masdar. Al-masdar. Huwal ismul mansubul ladhi yaji'u thalithan fi tasrifil fi'il. Masdar
Dia adalah isim mansub yang datang pada urutan ketiga dalam tasrif fi'il. Pengertian apa ini? Masdar atau maf'ul mutlak? Pengertian masdar. Ini di sini belum dikritik. Kenapa diberikan pengertian masdar? Kita di sini mau tahu maf'ulun mutlak. Tapi kita maafkan karena mungkin maf'ul mutlak adalah masdar. Iya. Nahu daraba yadribu darban. Oh, sorob betul. Daraba yadribu darban. Mana masdar? Darban. Wahu kisman. Dan dia terbagi dua. Jadi seakan-akan dua. Dia di sini kembali ke masdar. Nah, ini maf'ul mutlak yang terbagi dua itu. Maf'ul mutlak lafdiyun wa ma'nawiyun. Ada maf'ul mutlak lafdi, ada maf'ul mutlak ma'nawi. Sudah antum mengerti itu di buku sebelumnya. Ya kan? Kalau sama lafadznya dengan fiilnya namanya apa? Hah? Lafdi. Kalau beda lafadznya sama artinya namanya apa? Sudah antum tahu itu. Sekarang, fa in wafaqa lafduhu lafdhu fi'lihi fa huwa lafdi. Jika sama lafadznya dengan lafadz fi'ilnya maka itu namanya lafdi. Contoh qataltuhu qatlan. Qatlan sama dengan lafadz fi'ilnya? Sama. Berarti ini namanya maf'ul mutlak apa? Nama maf'ul mutlak apa? Lafdi. Wa in wafaqa ma'na fi'lihi duna lafdihi. Jika sama dengan lafadz fi'ilnya, jika sama dengan makna fi'ilnya tidak lafadznya, sama maknanya tidak sama lafadznya, fahuwa ma'nawi. Inilah yang disebut dengan maf'ul mutlak ma'nawi. Nah, jalas tu qu'udan. Apakah sama lafadz jalas dengan qu'ud? Tidak. Tapi maknanya sama. Jalas artinya duduk, qu'ud artinya apa? Duduk. Jadi sama arti beda lafadz. Sama juga itu maf'ul mutlak. Wa kumtu wukufan. Sama. Wa ma asbah dalik, dan apa yang mirip dengan itu. Jelas? Jelas ini? Jelas ini? Jelas atau belum? Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Tunggu. Kalau ada naat, ada juga man'utnya. Pasti. Tidak akan ada naat tanpa man'ut. Kalau ada sifat berarti ada yang disifati. Pasangan itu saudara. Tidak bisa ada naat tidak ada man'ut. Di belakang. Ustadz, ada sedikit kesalahan Wah, siap. di halaman 76. 76. Itu pengertian dan maf'ulun bi berupa domir terbagi, tidak ada spasinya. Oh, siap saudara. Alhamdulillah. Domir terbagi ya itu ya. Alhamdulillah. Terus? Di halaman 80 juga. 80. Tuh, jika lafaznya sama dengan dadaannya. Di atas baris kedua. Sama dengan. Oh iya ya. Masya Allah, saya tidak lihat itu. Terus? Dan situ Ustaz, dan di paragraf kedua di halaman yang sama. Baris 2 dengan lafaznya pakai S atau Z di situ. Dan jika sama dengan makna fiilnya tidak sama dengan lafaznya pakai S atau Z. Kalau pakai S atau Z berarti kita lihat kamus. Kamus bahasa Indonesia. Di kamus bahasa Indonesia bisa pakai Z, bisa pakai L. Lafaz. Jadi kalau pakai S salah ya. Di kamus, saya selalu ada kamus di ini supaya sesuai dengan ejaan yang diresmikan. Nah, di kamus saya ada kamus besar Indonesia. Jadi lafal atau lafaz. Iya, yang di atas benar ya, yang di bawah lafaz. Salah, pakai Z. Bismillah, babu dzarfiz zaman wa dzarfil makan. Kita gas ini saudara.
Nih, jangan direm dulu. Babu dorfil zaman wa dorfil makan. Bab dorf zaman dan dorf makan. Iya, kata-kata yang menunjukkan atas waktu atau tempat. Itu yang diinginkan. Paham deh? Zaman makan, yaitu kata menunjukkan atas waktu atau apa? Tempat. Catatan di bawah saudara, 326. Disebut juga dengan maf'ulun fi. Paham ya? Disebut juga dengan maf'ulun fi. Seperti penulis, Masya Allah, biasa. Di sini, kadang itu penulis, kasih contoh tanpa pengertian. Kalau ada pengertian, enggak kasih contoh. Jadi begitu kebiasaannya. Kalau ada pengertian, tidak ada contoh. Kalau ada contoh, tidak ada pengertian. Jadi penulis di sini langsung nanti, dengan pengertian dorpus zaman masing-masing, makan masing-masing, tidak disatukan, tidak ada pengertian maf'ulun fi. Tidak ada pengertian maf'ulun fi. Setelah itu langsung contoh. Maka di bawah perlu ada pengertian maf'ulun fi. Karena ada namanya maf'ulun fi. Disebut juga dengan maf'ulun fi. Dan maf'ulun fi adalah isim mansub dengan takdir makna fi. Di atau pada. Untuk menunjukkan waktu terjadinya pekerjaan atau tempat terjadinya pekerjaan. Itu maf'ulun fi. Dorpus zaman. Penulis langsung. Dorpus zaman. Huwa ismu zaman al-mansubu bitakdiri fi. Dia adalah isim zaman. Yang menunjukkan atas waktu. Yang mansub dengan takdir makna fi. Yaitu pada. Nah, langsung contoh. Contohnya pun satu kata masing-masing. Dan contohnya penulis bukan contoh kalimat, tapi contoh kata-kata yang selalu menjadi maf'ulun fi. Tapi enak ini untuk pemula, kita tinggal hafal saja katanya. Jadi bukan contoh kalimat, tapi contoh kata yang selalu menjadi maf'ulun fi. Lihat, al-yauma wal lailata wa gudwatan wa bukratan wa saharon wa godan wa atamatan wa sobahan wa masaan wa abadan wa amadan wa hinan wa ma asbah dzalik. Dan apa yang menyerupai hal itu. Ya, di bawah saya contohkan satu persatu itu. Dipahamkan? Kita lihat terjemahan. Contoh al-yauma pada hari. 327. Contohnya sumtu yaumal khomisi. Maka yauma adalah dzarf zaman mansub dinasab dengan tanda fathah sebagai maf'ulun fi. Paham kan? Al-laila. Contohnya. Sahirtu lailatal jum'ah. Maka lailata adalah dzarf zaman mansub dinasab dengan tanda fathah sebagai maf'ulun fi. Gudwatan. Artinya lihat, perhatikan di atasnya ada semua artinya terjemahannya. Gudwatan. Contoh. Safartu gudwata sabti. Maka gudwata adalah dzarf zaman mansub dinasab dengan tanda fathah sebagai maf'ulun fi. Berikutnya lagi, bukrotan 330. Bukrotan, safartu bukrotas sabti. Bukrotan adalah dzarf zaman mansub dinasab dengan tanda fathah sebagai maf'ulun fi. Saharon 331. Da'autullaha saharon. Saharon adalah dzarf zaman mansub dinasab dengan tanda fathah sebagai maf'ulun fi. Iya, godan. Godan. Contoh sa'asumu godan insyaallah. Maka godan adalah dzarf zaman mansub dinasab dengan tanda fathah sebagai maf'ulun fi. Atamatan. Atamatan. Jitu atamatan. Maka atmatan adalah dzarf zaman dinasab dengan tanda fathah sebagai maf'ulun fi. Sobahan. Contoh jitu sobahan. Sobahan adalah dzarf zaman mansub dinasab dengan tanda fathah sebagai maf'ulun fi. Masaan. Jitu masaan. Masaan dzarf zaman mansub dinasab dengan tanda fathah sebagai maf'ulun fi. Abadan. Contoh la aqtari fusarro abadan. Maka abadan dzarf zaman mansub dinasab dengan tanda fathah sebagai maf'ulun fi. Amadan la aqtari fusarro amadan. Maka amadan dzarf zaman mansub dinasab dengan tanda fathah sebagai maf'ulun fi. Hinan 338 saudara. Qara'tu hinan. Maka hinan adalah dzarf zaman mansub dinasab dengan tanda fathah sebagai maf'ulun fi. Jelas ini?
Jelas ini masing-masing contohnya? Alhamdulillah. Wa dzarful makan dan dzarful makan. Pasangannya ini. Dua-duanya dinamakan maf'ul fi. Huwa ismul makanil mansubu bitakdiri fi. Dia isim makan mansub dengan ditakdirkan padanya makna fi. Sama makna di. Nah sama contoh penulis hanya mencontohkan kosakata yang menjadi maf'ul fi. Bukan kalimat. Nah amama wa khalfa wa qaddama wa ra'a fawqa tahta wa inda wa ma'a wa izza'a wa hida'a wa tilqa'a wa huna wa thamma wa ma asbaha dzalik. Sama tadi contohnya amama. Contoh di bawah saudara. Ya amama. Ya 339. Jalastu amamal ustadi. Iya. Maka amama. Seperti Anda tidak perlu terjemahkan ini. Tidak perlu contoh di bawah. Antum tinggal ke bawah saja. Karena contoh kalimatnya ada di bawah. Jadi contohnya adalah amama, khalfa, kudama, waro'a. Dan perhatikan artinya ya. Karena di situ juga sudah makna kamus itu. Fauqa, tahta, inda, ma'a, izza'a, hida'a, tilqa'a, huna. Sama dan yang serupa dengannya. Masing-masing di bawah sudah ada contohnya. Masing-masing di bawah sudah ada contohnya. Selesai. Maf'ul ma'ah. Maf'ul fi. Maf'ul fi. Berikutnya hal. Lanjut. Lanjut. Babul hal. Mumpung ada waktu saudara. Kita tidak tahu sebentar lagi tidak ada waktu. Babul hal. Bab tentang hal. Iya, hal. Tahu hal ya? Ini pelajaran mudah mirip sebelumnya. Al-halu huwal ismul mansubul mufassiru liman bahama minal hayat. Hal adalah isim mansub yang menjelaskan apa yang masih samar berupa keadaan. Namanya juga hal. Antum sering bilang, kaif halu? Bagaimana keadaanmu? Jadi hal itu menanyakan keadaan. Menjelaskan keadaan. Isim mansub. Nahu qaulika contoh ucapan kamu. Ja'a Zaidun rakiban. Mana hal? Rakibtul farosa musrojan. Mana hal? Lakitu Abdallahi rakiban. Mana hal? Wa ma'asbaha dhalik. Dan apa yang mirip dengan itu. Iya. Lihat contoh pernyataan akhir. Wala yakunul hal. Di halaman 87. Wala yakunul halu illa nakiro. Tidak akan ada hal kecuali nakiro. Kan sama dengan buku sebelumnya. Tidak akan ada hal kecuali berupa nakiro. Wala yakunu illa ba'da tamamil kalam. Dan tidak akan ada hal kecuali setelah sempurnanya kalimat. Wala yakunu sahibuha illa ma'rifah. Dan tidak akan ada sahibul hal kecuali harus apa? Ma'rifah. Jelas ini? Jadi hal harus nakiro. Hal datang setelah sempurna kalimat. Fi'il sudah punya fa'il. Mubtada sudah punya khobar. Baru ada hal. Dan yang sahibul hal yang mau dijelaskan keadaannya. Harus ma'rifah. Jelas? Jelas? Siapa yang belum jelas hal? Siapa yang belum jelas hal? Insya Allah kita cukupkan dulu hal. Siapa yang belum jelas hal? Terus terang. Dani? Aman? Siapa yang belum jelas? Mudah sekali ini hal, mudah. Alhamdulillah. Berarti jelas semua ini? Cukup dulu. Dah? Insya Allah berarti kita akan tamat sebelum libur. Tadi kita ambil berapa? Antum lihat itu. Berapa kita ambil? 4, 7. Banyak sekali. Dia 7. Iya. 4 kan? Maf'ul bi. Maf'ul mutlak. Maf'ul fi. Hal. 4. Ini kenapa jadi 7? 4 dah? Nah, anggaplah Senin 4. Sudah 8. Kan tadi mansubah berapa? Hah?
15, tapi kan ada yang kita tidak bahas. Ayo tamat ini. Insya Allah ya. Tamat ini insya Allah ya. Alhamdulillah supaya kita berbahagia liburnya. Tahu? Tamat ini. Tamyiz. Yang pegangkan mustatna. Kalau tamat itu mustatna. Selesai. Dah langsung. Nih ya. Kan mustatna ini. Tapi mustatna ini kan kedua kalinya. Tidak sama dengan yang pertama. Ya kan? Alhamdulillah. Masya Allah. Tamat insya Allah. Insya Allah yang penting sudah ada niat. Dan nanti tinggal diusahakan pekan depan. Iya kan? Kalau tidak selesai juga. Ya mau apa? Alhamdulillah takdir namanya itu. Ya kita sudah berusaha. Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta